Hai teman-teman, sebelum kita masuk ke ceritanya, Miranti mau ngenalin nih satu channel keren. Nama channelnya itu The Philus. Nah, channel yang satu ini selain ngebahas true crime, juga ngebahas berbagai kisah-kisah atau hal-hal yang mengandung teori-teori di dalamnya. Dikupas secara mendalam dengan pembawaan hostnya yang santai dan mudah untuk kita pahami. Jadi pastinya asik banget untuk ditonton. Selain itu, channel ini juga ngebahas kisah-kisah misteri dan juga kisah-kisah mistis. Nah, tunggu apa lagi nih? Setelah nonton cerita Miranti, langsung ya kepoin channel The Philus. Untuk linknya udah Miranti taruh ya di kotak deskripsi. Terima kasih. Ini adalah sebuah kisah nyata yang berawal pada tahun 2012. Selamat menyaksikan. Wanita ini bernama Sabrina Zuniga. Ia lahir pada tanggal 27 Oktober tahun 1994 dari pasangan yang belum menikah. Ibunya bernama Susan Edwards dan ayahnya bernama Mark Zuniga. Diketahui bahwa kedua orang tua Sabrina sering terlibat masalah hukum, seperti penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan kecanduan mereka kepada alkohol. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedua orang tua Sabrina ini tidak mampu lagi membesarkan dirinya. Sabrina kemudian diasuh oleh neneknya dari pihak ayah. Saat bersekolah di Wycliffe High School, Sabrina menjadi sulit diatur. Ia terlibat perkelahian dan sering sekali kehilangan ketenangannya. Oleh karena itu, pada usia 14 tahun, dia dikirim ke Emma Kelly Receiving Home, yakni sebuah institusi untuk memperbaiki perilaku. Tempat ini seperti panti asuhan yang menampung anak-anak yang sekiranya membutuhkan bantuan agar kehidupannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Lokasinya terletak di kawasan Lake County, Ohio, negara bagian Amerika Serikat. Sabrina menghabiskan waktunya di sana sampai usianya 16 tahun. Pada waktu inilah Sabrina mulai diasuh oleh pasangan Lisa dan Kevin Novak. Ibu angkatnya yang bernama Lisa Novak ini berusia 41 tahun pada tahun 2012. Ia adalah seorang pekerja sosial untuk Departemen Anak dan Layanan Keluarga. Ia bekerja di Departemen Pelecehan. Sedangkan suami yang bernama Kevin Novak berusia 42 tahun pada tahun 2012. Ia adalah seorang sopir truk. Lisa sudah memiliki dua anak perempuan yang bernama Megan, berusia 13 tahun, yakni anak dari hasil pernikahannya dengan mantan suaminya. Sedangkan dari pernikahannya dengan Kevin, ia dikaruniai anak bernama Hailey, berusia 3 tahun. Sabrina pun mulai tinggal dengan keluarga Novel. Di sana, Sabrina juga terlihat mulai berbaur dan bergaul dengan baik dengan kedua anak Lisa dan Kevin. Selain itu, Sabrina juga mulai bersekolah. Sabrina mulai tinggal dengan keluarga Novel saat usianya 16 tahun, tapi dia belum menetap tinggal di sana. Dia masih sesekali tinggal di panti asuhan. Jadi, dia sama sekali belum keluar dari panti asuhan itu. Ketika Sabrina berusia 18 tahun, dia diberitahu bahwa kini ia sudah dewasa dan bisa meninggalkan panti asuhan untuk memulai kehidupan baru di luar sana. Tetapi Sabrina bertanya, apakah dia bisa tinggal bersama dengan Lisa dan Kevin agar dia bisa menyelesaikan sekolahnya, karena dia merasa bahagia di sana. Semenjak tinggal bersama keluarga Novel, Sabrina mulai berprestasi di sekolahnya. Ia bermimpi suatu saat bisa bekerja sebagai model atau mungkin mendaftar di kursus tata rias dan memiliki teman yang baik. Keluarga Novel
sepertinya sangat cocok untuk Sabrina. Selama ini, Sabrina digambarkan sebagai orang yang sulit diatur. Tapi ketika berada di keluarga Novel, hal ini perlahan berkurang. Sepertinya Lisa dan Kevin berhasil mendidiknya dengan baik. Pada suatu hari, tepatnya pada hari Jumat di tanggal 16 November tahun 2012, Megan, anak kandung Lisa yang berusia 13 tahun, menelpon 911 pada pukul 1:15 dini hari. Saat itu, Megan memberitahu petugas operator bahwa saudara perempuannya, Sabrina Zunick, yang berusia 18 tahun itu menganiaya ibunya dengan menggunakan benda tajam. Ketika polisi tiba di rumah Lisa di kawasan Willoughby Hills, Ohio, Amerika Serikat, mereka menemukan Sabrina sedang memegang pisau 15 inci. Lisa Novel ditemukan telah kehilangan nyawanya di kamar tidur utama. Polisi menemukan putri Lisa yang bernama Haley, berusia 3 tahun, tengah bersembunyi di lemari kamar tidur itu. Suami Lisa yang bernama Kevin Novel tidak ada di rumah dan polisi lantas memberitahu Kevin tentang hal tragis yang menimpa istrinya. Saat itu, Kevin tengah bekerja sebagai sopir dan tengah berada di Jalan Michigan. Pada jam 5 pagi, Kevin pun kemudian berhasil menemui Megan dan Haley di kantor polisi. Kini, timbul sebuah pertanyaan, apakah sebenarnya yang terjadi dan apa penyebab Sabrina menghilangkan nyawa ibu angkatnya? Ketika ditanya oleh polisi, Sabrina tak pernah menyangkal bahwa dirinya lah yang menghilangkan nyawa Lisa. Meskipun demikian, ada sesuatu yang sangat membuat polisi penasaran. Bagaimana mungkin seorang anak yang telah dirawat dengan baik bisa mengambil nyawa ibu angkatnya dengan sangat brutal? Polisi melihat tindakan Sabrina ini sangat keterlaluan jika melihat dari hasil serangan yang ada pada tubuh Lisa. Polisi menghabiskan 10 bulan berikutnya untuk bisa mencoba menyelidiki dan mengungkap teka-teki ini. Sebab polisi yakin masih ada rahasia yang belum Sabrina ungkapkan kepada polisi. Hasil penyelidikan pun membuahkan hasil. Diketahui bahwa Sabrina awalnya bahagia tinggal di rumah keluarga Novel dan seluruh anggota keluarga itu senang dengan kehadiran Sabrina. Segalanya berubah pada bulan Desember tahun 2011. Sabrina dan Lisa mulai bertengkar. Sabrina menjadi cemburu pada kedua anak kandung Lisa, dan Sabrina mulai sering berdebat dengan Lisa tentang perasaannya yang mengatakan Lisa lebih mengistimewakan kedua anak kandungnya dibandingkan dengan dirinya. Sabrina sangat cemburu dengan hal ini. Tapi pertanyaannya, apakah benar hal inilah yang memicu Sabrina menghilangkan nyawa Lisa? Beberapa bulan setelah Sabrina ditangkap, Sabrina mengatakan kepada polisi bahwa dia bersedia untuk membongkar apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Sabrina mengharapkan agar polisi bersedia memberikannya imbalan, berupa kemungkinan pembebasan bersyarat setelah ia menjalani hukuman selama 30 tahun. Kenapa Sabrina meminta imbalan itu? Rupanya, ia sudah mengetahui bahwa aksi kejahatan yang telah ia lakukan menyebabkan ia terancam menerima hukuman penjara seumur hidupnya tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Oleh sebab itulah, Sabrina ingin membongkar rahasia yang telah ia pendam selama ini agar suatu saat nanti ia dapat menghirup udara kebebasan. Menurut Sabrina, dia telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan ayah angkatnya, yaitu Kevin Novel. Sabrina mengatakan kepada polisi bahwa hal itu dimulai pada musim semi di tahun 2012 dan pembunuhan Lisa itu adalah ide dari Kevin. Berdasarkan pengakuan Sabrina ini, polisi pun akhirnya menangkap Kevin. Dia telah didakwa dengan konspirasi menghilangkan nyawa, keterlibatan dalam penghilangan nyawa yang berat, serta 6 tuduhan pelecehan terhadap Sabrina. Tapi, Kevin mengaku
ia sama sekali tidak bersalah. Dikarenakan Sabrina mengaku bersalah, sidang di hadapan juri hanya terkait dengan dakwaan Kevin saja. Sabrina setuju untuk bersaksi atas nama penuntut umum terhadap Kevin. Jaksa penuntut mengatakan kepada juri bahwa Kevin tahu apa yang akan terjadi pada tanggal 16 November pagi itu dan telah membantu merencanakan pembunuhan Lisa dengan Sabrina. Kevin ingin hubungannya dengan Lisa berakhir dan Kevin ternyata telah memberitahu beberapa temannya bahwa ia dan Lisa mungkin nantinya akan bercerai. Dikatakan juga, jika Lisa meninggal dunia, Kevin akan mendapatkan keuntungan finansial dari polis asuransi milik Lisa. Penuntut umum juga mengatakan kepada pengadilan bahwa Lisa telah berubah di bulan-bulan menjelang kematiannya. Salah satu rekan kerja Lisa, bernama Erica Gator, bersaksi bahwa Lisa tampak tidak seperti biasanya. Saat itu, Lisa tampak terganggu dan seolah-olah Lisa sedang berusaha untuk tetap fokus di tengah masalah rumah tangganya. Erica kembali mengatakan kepada pengadilan bahwa sehari setelah Lisa dibunuh, ia pergi ke pemakaman Lisa dan melihat Kevin seperti orang yang tidak bersedih dan raut wajahnya terlihat tanpa emosi sama sekali. Selain itu, Erica juga mengatakan sempat melihat foto Sabrina di lemari es rumah keluarga Novel. Rekan kerja Lisa yang lain, yang bernama Galen Leeson, bersaksi dan mengatakan kepada pengadilan bahwa Lisa berubah selama tahun 2012. Lisa dikatakan akan pergi menjauh dari mejanya untuk menerima panggilan telepon pribadi, dan panggilan itu tampaknya membuat Lisa sangat kesal. Penuntut mengatakan bahwa anggota dari tim patroli Randolph Malenax yang bertemu Kevin beberapa jam setelah kematian Lisa saat berada di lobi kantor polisi telah menggambarkan Kevin sebagai orang yang relatif tenang. Padahal Kevin baru saja kehilangan nyawa istrinya. Detektif Brian Jackson dari Departemen Kepolisian Willoughby Hills bersaksi bahwa dia bertemu dengan Kevin di rumahnya sehari setelah Lisa diketahui kehilangan nyawanya. Kevin sangat ingin masuk ke rumahnya dan detektif Jackson mendesaknya agar tidak masuk dulu ke rumahnya itu karena TKP tersebut belum dibersihkan. Tapi Kevin mengatakan kepadanya bahwa ia sangat ingin melihat keadaan TKP itu sendiri. Detektif Jackson juga bersaksi bahwa Kevin tidak menunjukkan emosi sama sekali. Jaksa memanggil sejumlah orang untuk bersaksi terkait uang asuransi. Pengadilan mendengar bahwa Kevin telah mengumpulkan uang asuransi setelah kematian Lisa. Pengadilan juga mendengar bahwa pada pagi yang sama, ketika Lisa kehilangan nyawanya, Kevin menelpon tempat kerja Lisa untuk menanyakan dokumen apa saja yang diperlukan untuk bisa mengajukan klaim atas polis asuransi jiwa Lisa dengan serikat pekerja. Jill Reynolds, bagian tunjangan di Garden Food Service, tempat Kevin bekerja sebagai sopir transit, bersaksi di pengadilan bahwa pada tanggal 16 November tahun 2012, di hari Lisa terbunuh, Kevin telah menelpon untuk memberitahunya bahwa Lisa telah meninggal dunia dan Kevin ingin mengajukan klaim asuransi Lisa. Jaksa mengatakan kepada pengadilan bahwa ada sejumlah klaim asuransi lain yang telah diajukan oleh Kevin pada tanggal 16 November. Salah satunya adalah polis asuransi jiwa senilai $250.000 yang mengasuransikan Lisa Novel. Kebijakan tersebut telah dikeluarkan pada tanggal 16 Mei tahun 2002. Christopher Eddy, pemimpin tim Guardian Life Insurance Company, bersaksi bahwa Guardian Life telah menyediakan asuransi untuk Cuyahoga Children dan Family Service tempat Lisa bekerja, dan mereka telah mengeluarkan cek kepada Kevin senilai $249.542 sebagai pembayaran atas klaim dari Kevin. Kevin juga dibayar senilai $150.286
untuk polis asuransi jiwa berjangka yang dibeli pada tahun 2009 untuk Lisa dari Farmers Insurance. Pengadilan mendengar bahwa setelah kematian Lisa, Kevin mengubah kebijakan untuk tempat tinggalnya yang sebelumnya sebagai penyewa menjadi asuransi pemilik rumah dan memasang kolam renang di sana. Selain itu, Kevin juga mengambil asuransi mobil cruise tahun 2013 dan Malibu 2011. Ia juga mengambil 2 camping. Ternyata, Kevin telah terbukti menggunakan sebagian dari uang yang dia kumpulkan tidak hanya untuk melunasi rumahnya, tetapi untuk membeli mobil baru dan rumah baru di Florida, dan dia mengambil pelajaran terbang di sana. Secara keseluruhan, Lisa telah memiliki hampir $800.000 dalam polis asuransi jiwa dan Kevin mengumpulkan semuanya. Penuntut kemudian memanggil Sabrina untuk bersaksi. Sabrina mengatakan bahwa hubungan antara dirinya dan Kevin ayah angkatnya itu dimulai pada musim semi tahun 2012. Sabrina juga mengatakan kepada pengadilan bahwa Kevin biasanya akan mengantarkannya ke sekolah dan mereka akan melakukan hubungan layaknya suami istri saat itu. Kevin mengatakan kepada Sabrina bahwa dia tidak bisa menceraikan Lisa karena Kevin tidak ingin berbagi hak asuh atas anak kandungnya Haley yang berusia 3 tahun itu. Sabrina melanjutkan kesaksiannya dengan mengatakan bahwa ide untuk menghilangkan nyawa Lisa dimulai dari hal yang kecil. Kevin terkadang mengirimi Sabrina pesan teks yang menyatakan bahwa dia membenci Lisa. Kevin juga mengatakan kepada Sabrina bahwa ketika Lisa meninggal nanti, mereka dapat membeli rumah mereka sendiri dan tinggal bersama. Sabrina juga diiming-imingi akan dikuliahkan oleh Kevin dan menjadi ibu dari anak-anaknya. Pengadilan juga mendengarkan kesaksian dari teman Sabrina yang bernama Autumn Pavlik pada awal Oktober, dan Sabrina bertanya padanya apakah Autumn mengenal seseorang yang bisa menjadi pembunuh bayaran untuk bisa menghabisi nyawa ibu angkatnya itu. Sabrina juga mengatakan kepada Autumn bahwa Kevin dan Lisa akan segera bercerai, dan menurut Sabrina, Lisa lebih pantas mati daripada hidup. Tapi pada akhirnya, Sabrina memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Sabrina bersaksi bahwa pada tanggal 15 November tahun 2012 itu, 1 hari sebelum insiden itu terjadi, Kevin telah mengantarkannya ke sekolah. Tetapi ketika Kevin memarkir mobil, Kevin mulai menangis. Sabrina bersaksi bahwa Kevin mengatakan kepadanya bahwa ia dan Lisa bertengkar hebat malam itu. Dan Kevin berencana untuk mengakhiri hidupnya sendiri jika Lisa tidak mati saat itu. Sabrina mengatakan kepada pengadilan bahwa dia takut pada Kevin dan telah jatuh cinta padanya. Sabrina lalu memberitahu Kevin bahwa dia akan mengambil nyawa Lisa. Dan benar saja, kurang dari 24 jam kemudian, Sabrina telah menghabisi Lisa. Pengacara Kevin mengatakan bahwa Kevin tidak bersalah dan Sabrina adalah satu-satunya orang yang harus bertanggung jawab atas kematian Lisa. Tim pembela Kevin mengatakan bahwa tidak ada bukti fisik yang ditemukan untuk dapat membuktikan Kevin dan Sabrina telah terlibat hubungan layaknya suami istri. Mereka mengatakan bahwa satu-satunya hal yang dimiliki penuntut adalah kesaksian Sabrina, dan pembela Kevin berpendapat bahwa itu tidak dapat dipercaya karena mereka beranggapan bahwa Sabrina telah membuat kesepakatan untuk mendapatkan hukuman yang lebih pendek dari yang seharusnya ia terima. Tim pembela Kevin juga mengatakan bahwa Sabrina mengambil nyawa Lisa disebabkan sakit hati karena 2 minggu sebelum kematiannya, Lisa mengatakan kepada Sabrina bahwa dia ingin Sabrina pindah pada tanggal 1 Januari tahun 2013. Terungkap juga di pengadilan bahwa adanya catatan hasil komunikasi Sabrina dan Kevin yang telah menunjukkan
ada sejumlah 1.491 teks atau panggilan antara kedua telepon seluler antara tanggal 1 November tahun 2012 dan tanggal 16 November tahun 2012. Ada 78 panggilan atau SMS dari jam 19:12 menit pada tanggal 15 November hingga jam 12:48 menit pada tanggal 16 November, yaitu hanya setengah jam sebelum Lisa kehilangan nyawanya. Juri berunding selama hampir 10 jam dan akhirnya memutuskan bahwa Kevin bersalah pada 11 hal yang telah dihitung oleh juri dengan rincian 6 tuduhan pelecehan, 3 tuduhan keterlibatan untuk melakukan penghilangan nyawa berat, dan 2 lagi yaitu tuduhan konspirasi untuk melakukan penghilangan nyawa berat. Kevin Knovel akhirnya divonis dengan hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 30 tahun penjara. Sedangkan Sabrina mengaku bersalah atas penghilangan nyawa berat dan ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 30 tahun penjara. I'm Sabrina Ann Zunich. I chose to do this interview because I wanted my side of the story to be told in depth. This is 8 years after the initial incident, and I believe I have a different perspective now. I'm not a monster. I'm an individual who made a mistake that affected a lot of lives. Demikianlah kisah nyata yang dapat Miranti sampaikan untuk edisi kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang terjadi di sekitar kita, termasuk dengan peristiwa ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.